Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan kami dari kelompok 6, dengan saya Rivaldi Rizky Tafani dengan NIM akhir 010 dan rekan saya Raden Roro Azahra Silsilani Faulin dengan NIM akhir 003 dan rekan saya Alia Hikmatul Rizkia dengan NIM akhir 229. Di sini kami akan menjelaskan langkah-langkah basic query menggunakan PostgreSQL. Baik, langsung saja langkah pertama. Kemudian kita pilih database, klik kanan pada mouse, kemudian create database. Di sini masukkan nama databasenya, misal tugas. Kemudian pilih save untuk menyimpan databasenya. Di sini akan muncul tugas basic query. Sebelum ke langkah selanjutnya, kita harus melihat dataset CSV kita. Di sini kami menggunakan 9 dataset yang akan kami masukkan ke dalam database. Langkah-langkahnya yang pertama yaitu kita buat tabel di database kita terlebih dahulu, yaitu kita pilih query tools. Kemudian di sini kita tuliskan perintah untuk membuat tabel, yaitu create tabel. Kemudian kita kasih nama tabelnya, misal customers. Kemudian kita tambahkan nama-nama kolom dari tabel customers dengan buka kurung dan tutup kurung. Kolomnya antara lain seperti ini. Kita masukkan satu persatu. Setelah nama kolom kita masukkan tipe datanya. Di sini kita masukkan varchar. Kemudian jumlahnya, misal kita 250. Kemudian koma. Untuk kolom selanjutnya yaitu customers unique ID. Kemudian sama varchar. Ini kita lihat bahwa kolom customer zip kode prefix ini adalah nomor saja. Jadi kita tipe datanya adalah integer. Kemudian customer city masih sama varchar. Kemudian yang terakhir customer state. Kita lihat bahwa data dari customer state ini hanya terdiri dari 2. Maka kita masukkan jumlah varcharnya itu 2. Kemudian kita blok. Kemudian kita pilih run. Maka tabel ini berhasil kita buat di database. Selanjutnya kita masuk ke schemes. Kemudian kita pilih tabel. Nah, di sini ada tabel customer yang baru kita buat. Kemudian di sini kita pilih kanan. Kemudian impor ekspor data dari CSV tadi. Di sini kita memakai customer dataset. Oke. Kita masukkan, masih proses. Nah, maka file CSV tadi berhasil kita tambahkan ke tabel kita. Berhubung dataset kita 9, maka kita buat tabelnya juga 9. Langkahnya, setelah selesai membuat tabel semuanya, selanjutnya kita ke soal yang pertama, yaitu nomor 1, tampilkan semua pesanan order ID yang dilakukan pada tahun 2018. Langkah-langkah gunakan fungsi AND atau between pada klausa where. Kemudian pilih kolom yang tepat untuk ditampilkan. Kemudian lihat modul bagian where. Di sini kita pindah ke bawahnya. Kita pilih select order ID untuk memilih kolom order ID. Kemudian kita tulis from orders, yaitu mengambil data dari tabel bernama orders. Kemudian kita tuliskan where order purchase
time between tahun tertentu yaitu 2018. Ini berfungsi untuk memfilter data untuk hanya mengambil pesanan yang memiliki nilai waktu pesanan di antara awal bulan 2018 sampai akhir bulan 2018. Kemudian kita coba run. Di sini akan muncul tabel yaitu daftar ID pesanan yang terjadi selama tahun 2018. Kemudian lanjut ke soal yang kedua, tampilkan semua pelanggan customer ID yang tinggal di kota yang nama kotanya mengandung kata Rio. Langkah-langkah menggunakan fungsi string untuk filter baris pada klausa where. Kemudian pilih kolom yang tepat untuk ditampilkan. Lihat modul bagian like. Kolom customer ID. Kemudian kita tulis from customers, yaitu mengambil data dari tabel customers. Kemudian kita tuliskan where customers city. Kemudian kita tuliskan like. Kemudian kita tuliskan perintah tadi yaitu hanya mengandung kata Rio. Nah, fungsi ini itu untuk memfilter data hanya mengambil pelanggan yang memiliki nilai customer city yang mengandung kata Rio. Simbol persen di sini berarti mencocokkan teks apapun sebelum dan sesudah kata Rio ini. Selanjutnya kita coba run. Nah, maka akan muncul ID pelanggan yang berasal dari kota yang nama kotanya mengandung kata Rio. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, untuk selanjutnya yaitu nomor 3, tampilkan metode pembayaran yang sering digunakan dan cek apakah metode tersebut memiliki rata-rata pembayaran yang tertinggi. Dan diberikan langkah-langkah yang pertama, pilih kolom yang tepat untuk mengelompokkan, dan B, pilih fungsi agregasi yang sesuai untuk mendapatkan metrik tersebut, dan C, urutkan berdasarkan jumlah order tertinggi. Lihat modul bagian group by dan order by. Langsung saja untuk ke SQL-nya. Yaitu yang pertama kita pilih kolomnya terlebih dahulu yang ingin ditampilkan, yaitu select payment type, karena di dalam payment type ini berisikan metode pembayarannya. Selanjutnya untuk menghitung apakah metode pembayaran tersebut itu sering digunakan atau tidak, itu dari count bintang. Kita aliasin terlebih dahulu sebagai total orders. Selanjutnya untuk melihat rata-rata pembayaran tertinggi itu menggunakan perintah average. Menggunakan kolom payment value. Dan kita aliasin sebagai average payment value. Selanjutnya karena semuanya itu berdasarkan dari tabel order payments, kita panggil menggunakan from tabelnya yaitu order payments. Dan untuk mengelompokkan berdasarkan metode pembayaran itu menggunakan perintah group by. Dan kolomnya yaitu payment type. Karena ingin mengurutkan dari pembayaran yang memiliki rata-rata tertinggi ke terendah menggunakan perintah order by terhadap kolom total orders dan descendant, karena kan mengurutkan dari yang tertinggi ke yang terendah. Untuk melihat hasilnya kita pilih terlebih dahulu dan kita running. Sehingga outputnya yaitu seperti ini. Sehingga credit card itu yang memiliki
nilai rata-rata tertinggi dan yang sering digunakan, disusul oleh Boleto dan selanjutnya. Untuk yang nomor 4 yaitu tampilkan kategori produk atau produk kategori name yang memiliki rata-rata harga produk lebih dari 100. Langkah-langkahnya yaitu pilih kolom yang tepat yang hendak dikelompokkan sebelum agregasi. B. Pilih fungsi agregasi yang sesuai untuk menghitung metrik yang dibutuhkan. C. Lakukan filter untuk kolom agregasi dengan keyword yang tepat. Dan lihat modul bagian group by dan having. Kita langsung saja, kita pilih kolom yang ingin dipilih, yaitu select. Kolomnya yaitu, karena produk kategori 6 itu berdasarkan dari tabel produknya kita aliasin terlebih dahulu, yaitu P, produk, ini tabelnya, kolomnya, yaitu produk kategori name. Dan untuk melihat rata-rata harga produk lebih dari 100, karena di dalam tabel produk itu tidak memiliki karena tabel produk itu tidak memiliki kolom harga, dan kolom harga berada di dalam tabel order items, kita menggunakan tabel tersebut, yaitu kita aliasin terlebih dahulu, kita pilih perintah average. Setelah itu OI ini untuk alias dari order items. Price ini kolom price-nya, kita aliasin sebagai average product price. Selanjutnya, karena kita mengambil dari tabel produk, yaitu kita panggil from product, dan kita menggunakan tabel order items juga, jadi kita menggunakan perintah inner join, yaitu join. Dan kita mencocokkan kolom produk ID di dalam tabel produk dan juga produk ID dalam tabel order items itu menggunakan perintah on, sehingga P produk ID sama dengan P OI produk ID. Selanjutnya kita mengelompokkannya itu berdasarkan produk kategori name menggunakan perintah group by. Produk name category. Selanjutnya karena kita memiliki perintah untuk menampilkan rata-rata harga produk lebih dari 100, kita menggunakan perintah having average OI.price lebih 100. Titik koma. Selanjutnya untuk melihat hasilnya, kita pilih terlebih dahulu dan kita running. Nah, karena udah berhasil, maka akan menghasilkan seperti ini. Dan produk kategori name yang memiliki rata-rata lebih dari 100, ini ada banyak. Yang pertama ada Klimatizako dengan rata-rata 185 dan selanjutnya. Untuk soal selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Oke, untuk soal selanjutnya, yang nomor 5, yaitu tampilkan nama produk yang total jumlah pesanannya lebih dari rata-rata jumlah pesanan untuk semua produk. Untuk langkah-langkahnya yang pertama yaitu pilih kolom yang tepat yang hendak dikelompokkan sebelum agregasi. Lalu yang kedua adalah gunakan subquery. Yang ketiga adalah lakukan filter untuk kolom agregasi dengan keyword yang tepat. Dan lihat modul bagian group by having fungsi agregasi. Oke, untuk yang pertama,
Langsung saja kita memilih kolom yang dibutuhkan. Di sini kita aliaskan tabel produk sebagai P. Lalu kita pilih kolomnya, yaitu produk kategori name. Setelah itu kita menghitung jumlah total item pesanan untuk setiap kategori produk menggunakan count. Kita juga aliaskan tabel order item sebagai OI. Dan untuk hasilnya kita aliaskan sebagai total orders. Selanjutnya, dari tabel produk, kita gabungkan menggunakan join dengan order items. Berdasarkan produk ID-nya pada tabel produk dan order items. Setelah itu kita kelompokkan menggunakan group by. Berdasarkan nama kategori. Lalu kita gunakan having, menghitung total ordernya. Kita juga hitung rata-rata total order. Untuk bagian yang ini, select count UI2.order item ID. Dan selanjutnya ini untuk menghitung jumlah pesanan untuk setiap produk individu. Nah, hasilnya adalah jumlah pesanan per produk. Nanti akan digabung menjadi OI2.product ID ini. Untuk hasilnya kita run. Nah, ini. Jadi hasilnya adalah produk-produk yang
jumlah total pesanannya adalah di atas rata-rata dari semua produk. Di sini ada 35. Selanjutnya kita lanjut ke soal nomor 6 yang terakhir, yaitu menampilkan 5 nama kategori produk yang sering dibeli pada tahun 2018. Langkah-langkahnya yang pertama gunakan fungsi AND atau between pada clause where. Yang kedua adalah pilih kolom yang tepat untuk mengelompokkan, lalu lakukan join dari hasil query sebelumnya. Lalu urutkan data secara descending. Dan yang terakhir, pilih 5 data tertinggi. Lihat modul bagian group by between fungsi agregat. Ya, langsung saja kita yang pertama pilih kolom yang dibutuhkan. Di sini sama seperti sebelumnya, kita ambil nama kategori produk dari tabel produk yang kita aliaskan sebagai P, dan kita hitung jumlah total item pesanan untuk setiap kategori produk dan dialiaskan sebagai total orders. Setelah itu kita gabungkan tabel produk dengan order item berdasarkan produk ID-nya. Lalu kita gabungkan juga dengan tabel order, kita aliaskan sebagai O. Setelah itu kita gunakan clause where untuk memfilter data berdasarkan tahun 2018. Ini kita ambil dari kolom order purchase timestamp. Lalu gunakan between untuk mengambil nilai dari 2018 1 Januari. Gunakan N juga untuk mengambil nilai paling terakhir, yaitu tahun 2018 bulan 12 tanggal 3. Setelah itu kita kelompokkan menggunakan group by berdasarkan kategori produk. Lalu kita urutkan hasilnya menggunakan order by dari yang tertinggi, yaitu descendants, dan kita batasi menggunakan limit, yaitu sejumlah 5, karena yang dibutuhkan adalah 5 kategori produk dengan jumlah total pesanan tertinggi. Setelah itu kita pilih adanya dan run, maka di sini akan muncul hasil outputnya, yaitu 5 kategori produk dengan jumlah pesanan tertinggi. Sekian langkah-langkah tentang basic query dari kami. Mohon maaf jika ada kekurangan. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.